Oke, video kali ini akan dimulai dari pertanyaan yang bisa nggak kita semua jawab di kolom komentar nanti. Nah, pertanyaannya gampang-gampang susah sih. Kenapa ya di Indonesia ini orang yang bawa-bawa nama Tuhan, entah disengaja ataupun nggak disengaja, kok bisa itu jadi cara paling cepat buat dapetin duit? Serius, coba deh kita buka-bukaan aja di sini. Dan ini bukan sembarang air ayahanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. Ini minuman namanya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhotamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Orang Jepang gak percaya Tuhan tapi membuktikan dahsyatnya Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman. Dibuka botol pertama tutupnya, didengarkan musik. Kristal airnya jelek berantakan. Tapi botol kedua ketika dibuka tutupnya, mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Kristal airnya langsung indah dan menawan. Kenapa di negeri ini kalau kita jualan pakai label agama atau pakai embel-embel agama, peluang lakunya itu bakalan bisa naik berkali-kali lipat. Dan anehnya, lakunya itu bukan karena produknya yang emang bagus ya, tapi karena yang beli rata-ratanya orang yang kebanyakan nggak mau mikir, alias ya maaf aja, tolol. Udah tolol nggak mau mikir, terus mau-mauan aja percaya. Air doa. Iya, dijamin besok masuk. Dijamin besok. Air doa. Air doanya yo. Dijamin masuk kerja besok. Ya sekarang gini aja, kita hidup di negara yang katanya religius, yang dimana-mana ada banyak rumah Tuhan, tiap minggunya selalu ada acara keagamaan, dan juga sampai ada tokoh agama yang selalu ngomongin soal surga, neraka, pahala, dan dosa. Sampai hafal banget coba, pokoknya semuanya serba agama. Tapi anehnya, di tempat yang katanya paling dekat sama nilai-nilai agama ini, justru kok bisa ya, logika kita itu sering kali mati atau nggak kepake. Ibaratnya kayak motor yang sengaja diparkir di sembarang tempat, terus kuncinya dibuang gitu aja. Ya makanya disitulah kita jangan heran kalau bakalan muncul fenomena yang kalau dipikir pakai akal sehat, itu ya bisa dibilang udah kelewat tolol. Jadi gimana? Videonya mau diterusin nggak? Kalau kalian udah ngerasa baper duluan, ya mendingan jangan ditonton aja videonya. Tapi kalau nggak, ya udah kita lanjut lagi. Contohnya kalau kita mau lihat beberapa kasus, kayak misalkan garam dapur yang dijual dan diubah jadi garam ruqyah, apalagi sampai ditambah dengan harganya yang bisa puluhan kali lipat. Nah, kalau kalian nggak percaya, ya udah coba aja cek sendiri di toko online. Kalau udah, coba lihat, ngotak nggak? Ya nggak ngotak lah. Perkara masalah garam, emangnya garam dapur itu berapaan sih? Paling cuma 5 ribuan kan? Terus kenapa bisa dijual sampai 100 ribu? Nah, di sini akan ada banyak orang yang beralasan kayak gini. Itu bukan garam biasa bos, tapi garam itu udah didoakan selama 7 hari 7 malam. Harganya emang tinggi, tapi khasiatnya nggak main-main. Buset, pola pikir macam apa coba kalau kayak gini? Terus ada juga air putih botolan yang dikasih label air doa dan sengaja dipasarkan ke orang-orang yang nggak paham. Seolah-olah air itu bisa nyembuhin segala penyakit, ngasih rejeki lebih, atau bahkan anehnya bisa ngatur jodoh orang. Ini serius nih, emang ada gitu ya jodoh yang diatur sama air botolan? Ya kalau emang beneran ada, harusnya orang-orang yang belum nikah di usia 40 tahun itu, ya udah tinggal beli aja dan minum tiap hari. Tapi ya balik lagi, kenyataannya itu cuma rekayasa omong kosong. Yang ada, duit kita habis dan hasilnya kita nggak dapat apa-apa. Masa iya sih kita mau dibego-begoin terus? Kan nggak juga kan? Air Ajwa, air kesehatan. Bukan cuma sehat jasa dia, tapi sehat juga ruhiyah. Kenapa sehat jasa dia? Air sumber kehidupan yang Allah ciptakan, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tapi air yang luar biasa ini Ajwa bukan cuma kesehatan bikin fisik kita sehat, tapi ruhiyah kita, iman kita, batin kita sehat. Kenapa? Karena air ini sudah dibacakan zikir, sudah dibacakan khatam Quran. Maka antum pengen sehat, beli Ajwa, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim Al-Fakir Al-Kunaifi. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di titik ini, kita nggak bisa lagi pura-pura kaget. Soalnya ini bukan kejadian yang dialami sama 1 atau 2 orang bego yang ketipu. Karena ya ini udah jadi ekosistem yang rusak, yang udah jadi pola. Dan jangan heran juga kalau yang ketipu itu bukan cuma orang yang nggak sekolah. Karena banyak juga yang secara pendidikan dia tinggi, tapi tetap aja otaknya gampang banget buat digiring. Ibaratnya ya digiring kayak domba yang sesat di jalan. Terus kenapa kayak gitu? Karena ketika agama terlalu dibawa masuk, otomatis bakalan ada banyak orang juga yang langsung nurunin standar pikirnya. Dari orang yang biasanya kritis tiba-tiba jadi nurut, atau yang biasanya nanya tiba-tiba diem, atau juga yang biasanya ragu tiba-tiba langsung bilang amin tanpa ngerti apa yang diaminin itu. Kocak kan? Dan ini sekali lagi bukan soal iman, tapi ini soal kebiasaan yang cenderung gak pakai akal sehat. Kalau kata orang mah, tolol aja udah.
Nah, selain itu, agama juga bisa melahirkan pasar. Pasar yang isinya bukan cuma produk tapi harapan, bukan cuma barang tapi juga janji. Janji buat sembuh, janji kaya, atau janji biar hidup bisa lebih baik lagi. Apalagi ditambah kalau semua itu dijual tanpa bukti yang jelas. Tapi ya gitu, anehnya produknya itu tetap laku aja. Ya soalnya karena yang dijual itu emang bukan logika, tapi rasa takut. Takut sakit, takut miskin, atau takut hidupnya nggak berubah. Makanya pas ketakutan itu datang, muncullah orang-orang yang bakalan bilang kayak gini, gue punya solusi nih, tapi bayar dulu bos, jangan dikira ini gratis, soalnya ini barang susah dicarinya, harganya juga mahal. Dan disitulah permainan dimulai. Ya sekarang kita lihat aja, dari produk yang dijual dengan khasiatnya yang macam-macam itu. Kayak misalkan aja, ada yang jual kulkas halal, sandal halal, atau jilbab halal. Belum lagi ada air bekasan yang dijual dari toko agama, dan juga sampai ada yang jual sabun anti jin. Kita ulang lagi ya, di sini sampai ada yang jual sabun anti jin, sabun yang katanya ditakutin sama segala jenis setan ataupun jin. Seolah-olah mereka bakalan ketakutan dan gak akan ganggu manusia lagi. Selain itu, ada juga minyak wangi sunnah yang punya khasiat macam-macam, yang katanya buat menyehatkan otak, bikin pintar, memperkuat organ luar tubuh, atau bisa disukai sama malaikat, dan juga bisa bikin setan gak berani ganggu. Nah, tapi yang gak habis pikir di sini, kok bisa gitu loh, ada orang yang beli. Mereka ini percaya atau cuma FOMO doang? Dan yang terakhir ada jimat, orang yang jualan jimat yang katanya punya energi putih, kayak misalkan bisa kebal bacok, nggak bikin celaka, atau buat penglaris usaha atau yang lainnya. Makanya sekarang kita harus tahu kalau semua itu dijual dengan satu strategi yang paling norak, yaitu dibungkus dengan agama terus dijual ke orang yang lagi putus asa. Dan kalau kita masih nggak lihat masalah ini, berarti ada yang salah sama cara kita berpikir. Karena ini bukan lagi soal kreativitas di dunia bisnis, tapi ini udah masuk ke wilayah yang sengaja buat manipulasi orang. Dan yang lebih parahnya lagi, manipulasi ini sering dilakuin dengan manfaatin sesuatu yang paling sakral, yaitu kepercayaan. Sekarang gini aja deh, coba kita bayangin pas ada orang yang lagi sakit, atau lagi susah, atau bahkan lagi putus asa. Terus mereka dikasih harapan palsu yang dibungkus dengan ayat, doa, atau simbol agama. Dan jujur aja, kalau itu sih bukan cuma penipuan, tapi itu udah termasuk bentuk dari manfaatin hidup orang lain. Apalagi lucunya semua ini terjadi secara terang-terangan, soalnya mereka nggak lagi main kucing-kucingan, karena mereka bangun bisnis yang kayak gitu dengan manfaatin media sosial, mulai dari cara mereka promosi sampai akhirnya bisa meyakinkan masyarakat. Dan mereka tahu selama masyarakat masih gampang buat ditipu, bisnis ini nggak akan pernah mati, karena di negara ini pekerjaan buat jadi penipu itu emang susah. Tapi kalau penipunya pakai agama, anehnya itu malah dihormati. Ironis banget kan? Tapi ada kok yang lebih ironis lagi, di mana banyak dari kita yang masih ngerasa kalau ini hal biasa. Goblok banget emang kan? Kak, si garam Rukiah Naja ini bisa dimakan nggak? Bisa banget, Beb. Nih ya, aku setiap hari selalu emut si garam Rukiah Naja ini sehari biasanya 3 kali. Kalau di segmen tadi kita udah ngomongin soal produk yang dijual atas nama agama, di sini kita bakalan ngomongin soal sistemnya. Karena yang terjadi sebenarnya bukan sekedar penipuan kecil-kecilan, tapi ini udah jadi industri besar berkedok iman. Dan jangan kaget kalau di industri ini semua bisa dijual, bukan cuma barang, tapi juga simbol atau bahkan gelar dari Tuhan langsung. Sekarang kita jujur aja, kita pernah kan lihat orang yang tiba-tiba punya gelar keagamaan yang bikin dia dihormati. Misalkan kayak dipanggil dengan jabatan tertentu, sampai dilulukan, bahkan dianggap lebih suci. Tapi masalahnya, nggak semua gelar itu asli. Karena ada kok yang bisa dibeli. Ya balik lagi, di zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa dibeli? Dan ketika gelarnya bisa dibeli, otomatis kehormatan dia bakalan berubah jadi kekuasaan. Di mana orang nggak lagi dihormati karena kepintaran atau integritas dia, tapi karena gelarnya. Dan anehnya, masyarakat kita banyak yang terima gitu aja tanpa tanya atau bahkan cari tahu lebih dulu. Makanya lagi-lagi, itulah alasan kenapa masyarakat kita masih banyak yang masih goblok. Pokoknya kuncinya di sini, kalau tampilannya religius, bahasanya penuh dengan kata-kata surga, udah deh, otomatis langsung dianggap kalau dia itu udah paling benar. Sakit nggak sih? Ya sakit dong orang-orang yang kayak gini, karena ini bukan lagi soal kepercayaan, tapi ini udah jadi bagian dari kemalasan berpikir. Terus kita lanjut lagi ke fenomena lain, yaitu wisata religi. Pada dasarnya, ziarah itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Ya soalnya itu juga bagian dari budaya kita. Dan juga karena ada orang yang pengen deketin diri secara spiritual. Tapi masalahnya, banyak tempat yang kayak gitu yang dijual sebagai lokasi sakral. Padahal, sejarahnya belum jelas sama sekali, dan bahkan ada yang sebagian ceritanya yang dikarang. Nah, anehnya di sini itu, makam yang gak jelas asal-usulnya, kok bisa tiba-tiba jadi tujuan ziarah buat ribuan banyak orang. Di mana ceritanya dibuat-buat, dilebih-lebihkan, atau dipoles sampai kelihatan suci.
Dan jahatnya lagi dari situ ada uang yang mengalir deras. Dari parkir, tiket masuk, sumbangan, atau ritual, semuanya ada harganya. Terus kalau kita pikir tujuannya emang untuk memperkenalkan tradisi budaya, coba deh kita pikir lagi, tradisi yang seperti apa yang sengaja membangun narasi buat keuntungan pribadi atau kelompok. Apalagi dengan adanya orang-orang yang datang ke situ adalah orang-orang yang cuma kepo aja atau yang lagi cari harapan hidup. Dan yang terakhir adalah pembahasan soal kasus penipuan ibadah. Banyak berita yang sering kita dengar ketika ada orang yang daftar perjalanan haji atau umroh di mana mereka bakalan rela buat bayar mahal tapi ujung-ujungnya malah nggak jadi berangkat. Dan mirisnya, duit mereka udah ludes, mimpi mereka juga hancur. Bayangin aja bos, orang yang udah nabung bertahun-tahun demi sesuatu yang mulia, tapi malah ditipu sama orang yang bawa nama agama itu sendiri. Nah, betapa gilanya coba kalau kayak gitu. Ya jujur aja ya, itu sih bukan cuma kejahatan penipuan doang, tapi itu udah penghancur kepercayaan orang. Dan lucunya setelah banyaknya kejadian yang kayak gitu, kenapa masih ada aja orang yang gampang banget percaya sama tawaran yang sama dengan iming-imingnya yang lebih murah atau dapat diskon, yang harusnya kita harus cari tahu dulu informasinya, bukan cuma nelen mentah-mentah doang. Dan fakta yang paling pahitnya, di tengah semua fenomena ini yang terjadi di negara kita, malah muncul banyak figur agama yang hidupnya justru penuh dengan kemewahan. Dia punya mobil mewah, punya rumah besar, dan gaya hidupnya yang elit. Sementara yang ngasih duit, boro-boro jadi kaya. Justru mirisnya, banyak yang hidupnya masih pas-pasan. Terus lucunya lagi, ada istilah yang sering mereka pakai sebagai dalihnya buat menolak semua prasangka buruk dari masyarakat, yaitu menabur benih dalam iman. Buset, keren banget ya kata-katanya. Tapi ya balik lagi, kalau dilihat dari prakteknya, kadang itu cuma cara halus buat bilang kayak gini. Lo kasih gua duit, gua bakalan jamin kalau nantinya hidup lo bakalan bisa lebih kaya dari gua. Dan selama pola ini terus dibiarkan, kemungkinan industri ini bakalan terus berkembang. Karena ya, kita lihat aja, kalau bahan bakarnya emang nggak akan pernah habis. Dimana dari manusia yang takut, manusia yang berharap, dan manusia yang malas mikir. Dan selama itu masih ada, pastinya akan selalu ada orang yang sengaja manfaatin itu semua.